Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Di tengah arus perdagangan global yang semakin padat dan dinamika geopolitik yang berubah, terusan Panama, salah satu jalur vital penghubung Samudra Atlantik dan Pasifik, kembali menjadi sorotan. Pada era kekeringan bersejarah dan penurunan kapasitas transit akibat penurunan curah hujan, kapal-kapal yang menanti hingga 3 minggu untuk menyeberang membuat situasi semakin genting. Di balik fenomena ini, China muncul sebagai pemain strategis yang membeli dan menginvestasikan pada pesaing terusan Panama di berbagai kawasan, mulai dari Meksiko hingga Nicaragua. Keterlibatan China ini semakin diperkuat dengan penguasaan 2 dari 5 pelabuhan utama di wilayah tersebut. Sejak menandatangani kontrak jangka panjang pada tahun 1999 dan semakin menguat dengan berbagai investasi pada infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, rel kereta, serta fasilitas industri. Krisis kekeringan yang melanda terusan Panama membuat salah satu rute perdagangan terbesar di dunia terancam keandalannya. Ketika waktu tunggu kapal mencapai 3 minggu, operator pelayaran dihadapkan pada pilihan sulit, menunggu berhari-hari atau memilih rute alternatif yang lebih mahal. Data menunjukkan, pada tahun-tahun terakhir, penurunan jumlah kapal yang diizinkan transit mencapai lebih dari 50% dibandingkan sebelumnya. Situasi ini pun menuntut inovasi dan alternatif logistik, sehingga muncul berbagai rencana pembangunan jalur baru yang dianggap mampu mengurangi ketergantungan pada terusan Panama. Di Meksiko misalnya, pembangunan kereta api antar samudra yang selesai tahun lalu dipasarkan sebagai solusi yang lebih cepat dan ekonomis. Rute tersebut memiliki kapasitas mengangkut hingga 1,4 juta kontainer setiap tahun, menjadikannya aset strategis di kawasan. Di sisi lain, di Honduras dan Kolombia, rencana pembangunan rel kereta baru sedang mendapatkan momentum. Proyek ambisius ini, dengan kapasitas hingga 3,6 juta kontainer per tahun, menjadi bukti nyata bahwa kawasan Amerika tengah menyusun strategi alternatif guna mengimbangi dominasi terusan Panama. Di Nicaragua, upaya membangun terusan saingan pun pernah mencuat. Rencana ambisius yang mengusung konsep 2 kunci air dengan 3 kamar masing-masing di setiap sisinya, awalnya didukung oleh perjanjian dengan investor asal Hong Kong. Proyek ini, yang dipromosikan sebagai alternatif bagi dominasi Amerika Serikat atas perdagangan global, mendapatkan sorotan tajam dari kalangan pengamat. Namun setelah melalui rangkaian pertemuan, upacara, dan penandatanganan kontrak, harapan pun memudar ketika tokoh sentral dalam proyek tersebut, seorang miliarder China bernama Wang Jing, mendadak kehilangan kekayaan secara drastis dan menghilang dari publik. Amerika Serikat, yang hingga kini merupakan pengguna terbesar terusan Panama dengan mengandalkan jalur tersebut untuk menghubungkan armada Pasifik mereka, merasa khawatir. Kepastian akses ke jalur strategis ini kini semakin dipertanyakan, mengingat rencana dan investasi China di rute alternatif. Pada awalnya China memang menunjukkan ketertarikan dengan menandatangani kontrak pengelolaan fasilitas pelabuhan di kedua ujung kanal pada tahun 1999. Sejak saat itu China terus mengukuhkan kehadirannya di wilayah tersebut melalui pembelian fasilitas pelabuhan dan industri pendukung. Misalnya, pada tahun 2016, kelompok jembatan darat asal China mengakuisisi kendali atas Pulau Margarita seharga $1 miliar, sekaligus memulai pembangunan pelabuhan air baru yang diperuntukkan bagi kapal-kapal besar. Perkembangan ini semakin diikuti oleh sejumlah perusahaan multinasional China yang mendirikan kantor pusat di Panama. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, lebih dari 40 perusahaan milik China telah menancapkan investasi mereka di tanah Amerika Latin ini. Investasi China tidak hanya berhenti di sektor pelabuhan saja. Di kawasan Meksiko, dukungan China turut memodernisasi pelabuhan di Salen Cruz dan mendirikan rel kereta baru untuk menghubungkan rute pelayaran alternatif. Sementara di Honduras, ada pembicaraan tingkat tinggi antara pemerintah setempat dan China mengenai pembangunan rel kereta yang akan menghubungkan pelabuhan Puerto Cortes,
salah satu pelabuhan tersibuk di kawasan Karibia, dengan sistem logistik terintegrasi. Di Kolombia, rencana pembangunan rel kereta yang menghubungkan perairan dari Nixcopa melalui hutan lebat hingga Uraba di pantai Karibia juga tengah diusulkan. Meskipun kapasitas yang diusulkan untuk masing-masing rute alternatif masih belum dapat menyaingi volume transaksi. Terusan Panama yang pada tahun lalu mencatat pengiriman lebih dari 8 juta kontainer, rute-rute tersebut diyakini mampu mengambil alih sebagian lalu lintas kapal yang terhambat akibat kekeringan dan penurunan kapasitas. Faktor-faktor seperti kekeringan yang berlangsung berkala dan kenaikan biaya operasional akibat waktu tunggu yang lama telah membuka peluang bagi China untuk memperluas pengaruhnya. Investasi dalam infrastruktur transportasi dan industri pendukung, baik secara langsung maupun melalui skema kemitraan dengan negara-negara setempat, merupakan bagian dari strategi jangka panjang China untuk mengamankan kepentingan strategis dan ekonominya. Tak hanya di Amerika Latin, China juga mengarahkan perhatian ke jalur pelayaran Arktik yang baru dan alternatif bagi jalur perdagangan global. Namun upaya ini menghadapi tantangan serius seperti hambatan korupsi, ketidakstabilan politik, eksistensi geng bersenjata, serta oposisi dari kelompok lingkungan hidup. Meskipun demikian, China tetap melanjutkan permainan jangka panjangnya di berbagai belahan dunia untuk meraih posisi dominan dalam perdagangan global. Tidak hanya strategi di sektor transportasi, China juga memanfaatkan kesempatan untuk menanam modal di fasilitas pelabuhan dan industri yang mendukung operasional pelayaran. Investasi yang dilakukan ini mencerminkan bagaimana negara tersebut membeli pesaing. Terusan Panama melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Setiap proyek, baik di Meksiko, Honduras, Kolombia, maupun Nicaragua, merupakan bagian dari peta besar China dalam mendiversifikasi jalur perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada satu jalur strategis saja. Sementara Amerika Serikat terus menyuarakan kekhawatirannya terkait pengaruh China di wilayah strategis tersebut, realitas di lapangan menunjukkan bahwa jalur alternatif yang diusulkan dapat berfungsi sebagai pelengkap bagi terusan Panama, terutama bagi kapal-kapal yang harus menunggu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk transit. Pergeseran aliansi geopolitik pun mulai tampak ketika Panama mengambil langkah mengejutkan dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan sebaliknya menjalin hubungan dengan China. Keputusan tersebut merupakan langkah awal yang membuka jalan bagi Belt and Road Initiative China di kawasan Amerika. Hanya seminggu setelah perubahan haluan itu, pembangunan pelabuhan dimulai dan konsorsium perusahaan milik negara China diumumkan akan membangun jembatan keempat di atas terusan Panama. Meski demikian, kendala teknis dan politik dari dalam negeri Panama sempat memaksa pemerintah untuk mengurangi dan membatalkan beberapa rencana terkait investasi China. Meski demikian, keberadaan China di wilayah ini tetap terpantau secara strategis dan langkah-langkah investasi jangka panjang terus dilakukan guna mendukung infrastruktur yang memungkinkan pengalihan sebagian lalu lintas global dari terusan Panama. Perkembangan infrastruktur alternatif di kawasan seperti Meksiko, Honduras, dan Kolombia menunjukkan bahwa para pelaku perdagangan global semakin memiliki opsi untuk mengatasi kendala di terusan Panama. Walaupun kapasitas masing-masing rute alternatif belum sepenuhnya dapat menandingi volume perdagangan yang melewati terusan Panama, investasi dan inovasi yang dilakukan China merupakan bukti nyata bahwa persaingan dalam dunia logistik dan transportasi global semakin ketat. Dalam konteks ini, strategi China untuk membeli pesaing terusan Panama tidak hanya dilihat sebagai langkah ekonomi, melainkan juga sebagai upaya mempertahankan dominasi di belahan barat dengan cara menguasai jalur pelayaran utama dan alternatif. Nah, gimana menurut kalian? Apakah langkah-langkah strategis China ini dapat menggeser dominasi terusan Panama dalam perdagangan global? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik,
dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.